Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami di mata kuliah ERP, Enterprise Resource System. Kemudian yang berjudul implementasi ERP menggunakan modul HCM Time Management menggunakan metodologi ASAP di PT Wijaya Karya Wika Beton. Nah, di sini ada anggotanya, yaitu saya, Aziz Irsyad, kemudian ada Cory Ariesta, ada David Ricardo, dan juga Gilbert Billy Rivaldo. Oke, di sini ada beberapa tahapan implementasinya. Yang pertama ada pre-implementation, jadi berupa fase dari SAP tersendiri, kemudian yang kedua ada project preparation, ada juga business blueprint, realization, final preparation, dan go live and support. Oke, di sini ada fase yang pertama yaitu pre-implementation fase atau phase. Jadi di sini ada fokus divisinya yaitu tentang pengelolaan time management yang menggunakan modul HCM. Nah, di sini tentu saja ada berbagai aktivitasnya. Yang pertama ada pembiayaan atau budgeting, bisa dilihat di laporan. Kemudian ada high level requirement dan juga deliverables-nya ada business case, ada juga karakteristik dan high level scope definition. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai business case-nya ya. Sebentar. Saya bacakan saja business case-nya ini terutama pada PT Wika Beton. Jadi kesesuaian terhadap implementasi SAP dengan kebutuhan bisnis perusahaan sangat mempengaruhi keberhasilan yang harus dipenuhi. Nah, jadi ketika sebuah elemen itu sudah siap, maka sistem baru bisa jalan. Nah, ada juga kasus saat pengimplementasian SAP bisa dari waktu proyek yang panjang, namun tujuan akhir dari proyek tersebut tidak sesuai rencana, yang mengakibatkan proyek terbengkalai atau melebihi estimasi budget. Nah, di sini sebenarnya seringkali pihak perusahaan mengeluhkan keputusan untuk menginvestasikan implementasi ERP yang tinggi, namun tidak pernah mencapai return of investment dari proyek yang sedang dijalani. Nah, ini dikarenakan rendahnya pengendalian terhadap proyek. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Cory Ariesta. Jadi setelah dari fase pre-implementation itu dilanjutkan dengan fase project preparation, di mana pada fase ini merupakan pengumpulan data berupa proses bisnis, diantaranya terdiri atas pengaturan jadwal kerja, pencatatan presensi, pencatatan kuota cuti, pencatatan dan perhitungan jam lembur, serta perhitungan tunjangan dan potongan karyawan. Nah, untuk goals dari proyek ini sendiri adalah membuat rancangan proses bisnis usulan pada sistem payroll di PT Wijaya Karya dengan mengimplementasikan ERP SAP HCM Time Management menggunakan best practice SAP. Untuk project scoping-nya, yang pertama, membuat rancangan sistem ERP dengan menggunakan SAP di PT Wijaya Karya dengan menggunakan modul HCM Time Management yang terintegrasi dengan payroll. Kemudian yang kedua, membuat rancangan sistem ERP dengan menggunakan SAP di PT Wijaya Karya dengan menggunakan metode ASAP dengan tahap project preparation dan business blueprint. Selanjutnya ada struktur organisasi proyek HCM. Karena difokuskan ke human capital, maka struktur organisasinya langsung terfokus ke divisi tersebut. Ada beberapa tahapan lagi di dalam project preparation, yaitu project prosedur, di mana merupakan pengajuan dan persetujuan suatu proyek. Terus untuk time management-nya di sini, pada implementasi berbasis ERP dengan menggunakan SAP HCM, khususnya submodul time management. Kemudian training, pada training ini perusahaan membuat dan memberikan pelatihan kepada karyawan yang akan menggunakan modul HCM berbasis ERP agar baik dan benar, dan juga diberikan buku panduan. Oke, selanjutnya ada kick-off. Jadwal dari sebuah agenda yang dimulai di suatu hari untuk project initiation, seperti itu.
Nah, selanjutnya ada technical requirement sama quality check, di mana technical requirement ini merupakan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek, seperti contohnya jaringan yang minimal itu dengan kecepatan 1 Mbps, kemudian sampai range XXL, di mana kecepatannya mencapai 20 Mbps. Terus browser yang dapat digunakan pada proyek ini Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Serta ada software tambahan juga. Kemudian untuk quality check ini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan seperti perencanaan proyek, persetujuan proyek, pembagian peran dalam tim, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pembahasan bisnis blueprint dapat dijelaskan oleh rekan saya, David Ricardo. Silakan. Oke, selanjutnya pada fase bisnis blueprint. Fase ini berisi menjelaskan identifikasi proses perusahaan pada saat ini. Diawali dengan mengidentifikasi proses bisnis pada SAP terkait dengan modul time management, sehingga data tersebut dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem ERP pada perusahaan PT Wika Beton. Di sini yang pertama ada project management. Pada tahap ini akan dibuat sebuah project team yang akan melakukan perancangan sistem ERP. Di sini ada David dan Irsyad sebagai perancang modul time management, kemudian Cory dan Gilbert sebagai perancangan modul payroll. Kemudian yang kedua training. Pada tahap ini, project team akan mendapatkan pelatihan untuk melakukan konfigurasi dan menguji proses bisnis yang diteliti untuk diimplementasikan. Materi training yang akan diberikan adalah modul yang berfokus pada project goals, yaitu modul HCM pada bagian time management dan payroll. Next. Kemudian yang ketiga ada business process analysis. Yang pertama organization model. Dalam pemodelan struktur organisasi tetap mengacu terhadap struktur organisasi secara menyeluruh pada PT Wijaya Karya yang menjadi dasar dari pembuatan struktur organisasi pada proyek implementasi sistem SAP. Kemudian yang poin 3.2, rencana proyek implementasi ERP ASAP, HCM, time management, dan payroll. Yang pertama di sini ada input, employee master, dan di sini berisi master data karyawan, kemudian work schedule berisi standar kerja karyawan, time event berisi aktual jam masuk dan keluar karyawan, kemudian absences berisi mengenai transaksi izin ketidakhadiran karyawan, kemudian attendance berisi mengenai kehadiran karyawan yang di luar kantor, kemudian overtime berisi lembur karyawan yang sudah disetujui. Kemudian masuk ke proses. Evaluation merupakan proses mengolah semua data input time management menjadi komponen-komponen benefit time management. Kemudian outputnya sendiri, cluster of time management digunakan untuk menambah hasil proses time management. Dan pada proses payroll, inputnya sendiri, cluster of management. Data ini proses payroll, kemudian prosesnya payroll merupakan semua komponen gaji, termasuk gaji yang berasal dari kehadiran karyawan. Outputnya sendiri, payment of time management benefit. Pembayaran terhadap benefit manajemen biasanya uang makan, transport, lembur, uang sip, dan pembayaran lainnya. Kemudian selanjutnya business process definition. Di sini ada yang pertama pencatatan data karyawan, kemudian pencatatan presensi karyawan, pencatatan kota cuti karyawan, pencatatan dan perhitungan jam kerja, perhitungan dan mengolah gaji. Kemudian selanjutnya melakukan quality check dan kegiatan yang dilakukan pada fase ini. Perencanaan rapat, kemudian perencanaan pelatihan dan dengan semua status komplit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ajis. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentu saja di fase realisasi. Dalam manajemen proyek ini ada namanya dan juga sesuai dengan perannya yang sudah disebutkan di tahap blueprint.
Oke, training di sini disebutkan untuk lebih jelas adalah pelatihan SAP, kemudian ada training to the trainer, dan juga implementasi proyek, dan juga sampai dengan komunikasi. Oke, di sini bisa langsung disingkat saja. Di sini ada fase realisasi dari OCM, yaitu sebuah manajemen apabila ada perubahan. Oke, lanjut. Di sini ada baseline configuration. Yang dikonfigurasi itu di sebuah modul payroll ini adalah yang pertama ada modul HCM juga, kemudian time management juga, dan juga payroll. Tentu saja aktivitasnya tertera pada tabel. Kemudian ada manajemen sistem. Yang di manajemen di sini adalah sebuah quality assurance system dan juga saat memproduksi. Memproduksi ini berupa nanti akan sebuah bisa juga user acceptance test atau bisa dibilang aplikasi. Nah, di sini ada user access matrix, yaitu user mana saja yang dapat mengakses sebuah aplikasi tersebut dengan tingkatan levelnya. Oke, di sini ada general affair, kemudian ada human capital manager, dan direktur. Jadi, dalam keterangan ini sudah jelas hak-hak atau constraint dari batasan-batasan tiap user aksesnya. Oke, yang dikonfigurasi di sini ada tentu saja data pegawai, absensi, kehadiran, jadwal kerja, overtime, dan juga hasilnya yaitu time evaluation process. Di sini ada final configuration, yaitu tahap ini menguji integrasi. Nah, ini bisa dibilang dari user acceptance test, itu salah satunya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Gilbert Billy, silakan. Untuk selanjutnya ada final preparation phase. Nah, dari fase ini ada 7 tahapan. Yang pertama dari final system, di mana tahap ini sistem sudah siap namun belum siap untuk digunakan. Untuk turun-temurun akan beralih dengan menggunakan sistem SAP. Lalu yang ketiga ada end user training, di mana pada tahapan ini pengenalan sistem ERP akan selalu dikaitkan dengan sejumlah besar perubahan dalam sistem TI perusahaan. Untuk selanjutnya ada knowledge transfer, di mana pada tahapan ini biasanya pengetahuan utama tentang implementasi tetap ada pada konsultan. Lalu selanjutnya ada Approved Technical System Test, yang tujuannya pada bagian ini adalah untuk memberikan penemuan dan rekomendasi pada hasil teknis dari pengujian-pengujian yang dilakukan. Lalu yang keenam ada Production Cutover. Pada tahapan ini tujuannya Production Cutover adalah untuk menampilkan cutover bagi production software dan go live. Dan pada tahapan yang terakhir ada Phase Closure dan Sync of Phase Deliverable. Pada fase ini berfungsi sebagai titik pemeriksaan sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya ada fase Go Live dan Support, di mana pada fase ini studi kasus pada PT Wika Beton ini, sistem time management siap digunakan. Lalu selanjutnya akan dimonitor untuk mengetahui dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi. Goals yang harus dipenuhi adalah semua user sudah dioperasikan aplikasi SAP dengan baik. Next. Selanjutnya ada kesimpulan, implementasi SAP bukan merupakan investasi yang murah. Pada prakteknya, banyak perusahaan yang berhasil mengimplementasikan SAP dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun juga tidak sedikit yang gagal mengimplementasikannya sehingga SAP membuat kondisi bisnis sebagian perusahaan menurun. Keberhasilan dan kegagalan implementasi SAP sangat bergantung pada proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan terhadap sistem. Semakin maksimal proses-proses tersebut dilakukan, maka semakin kecil juga kemungkinan untuk gagal. Asap metodologi merupakan best practice yang dibuat oleh SAP sendiri sebagai sangat disarankan untuk diterapkan. Next. Untuk selanjutnya saran berikut merupakan saran yang diberikan oleh kelompok kami untuk tugas besar ini. Yang pertama, apabila ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan pada PT Wijaya Karya Persero Tbk ini, maka penulis menyarankan untuk membahas modul yang terkait. Yang kedua, apabila ada penelitian yang ingin menggunakan tugas besar ini sebagai pedoman hingga tahap akhir realization, final preparation, dan go live, penulis menyarankan untuk melakukan pelatihan dan pemahaman lebih dalam. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.